Pembagian kepanitiaan sudah disusun dan semua orang sudah mulai menjalankan tugasnya masing-masing, sama hal dengan Zian Aulia. Seorang gadis yang malas dan berambisi untuk menjadi seorang berorganisasi, dengan nametak yang terkalung di lehernya. Zian mendapat tugas menjadi penanggung jawab atau PJ medis di perlombaan futsal, dengan kata lain Zian akan menjadi petugas kesehatan dadakan. Walau sudah menjalankan pelatihan selama berhari-hari, tapi yang namanya seorang dengan jurusan berbeda akan sangat kesulitan akan hal itu. This time. Selamat datang semuanya di tempat perlombaan futsal angkatan tahun 20X. MC dengan semangat membuka acara pada pagi ini, walau yang bisa dilihat hanya sepasang MC lah yang bersemangat pada saat itu. Lucu sekali. Suara mic yang menggelegar membuat Zian malas mendengarnya. Lebih baik dia berdiri pada posisi. Di posisi masuk lapangan sudah berdiri para medis yang lain, mereka semua tampak bersemangat kecuali satu orang. Zian, gadis itu sedari tadi menghembuskan napas kasar. Betapa malasnya dia datang ke perlombaan ini, kalau bukan karena seorang yang menjengkelkan pasti sekarang Zian sudah pulang untuk tidur siang. Perlombaan berjalan begitu cepat. Ternyata saat melakukan sesuatu dengan ceria semua akan terlewatkan dengan ceria pula. Tapi, setelah pertandingan senior melawan senior lainnya semua berubah. Medis-medis, seorang pria yang Zian tahu adalah senior sedang duduk berselonjoran kaki, di sekelilingnya terdapat beberapa orang pria seangkatan dengannya. Zian berlari mengarah pada mereka, "Iya kak?" tanya Zian sembari berjongkok di samping pria itu. "Ada obat merah?" tanyanya. Ternyata di kakinya terdapat luka yang masih merah sebesar uang koin. Zian mengangguk, "Ada kak?" Dengan cepat Zian mengeluarkan obat merah dalam kotak P3K-nya. "Pakai alkohol dulu ya kak, biar aku bersihin dulu," ucap Zian sembari mengeluarkan kapas dan alkohol. "Ya udah boleh," jawabnya. Dengan hati-hati Zian menuangkan alkohol ke atas kapas. Tapi alkoholnya tidak keluar setetes pun dan ternyata, tolong bawa Zian pergi sejauh mungkin, penutup kedua di botolnya belum dibuka. Suara tawa dari teman yang duduk di samping pria itu menggelegar, "Hahaha," tawa teman pria itu. "Gugup dia di samping lo Al," sambung temannya lagi. "Dek, kalau mau kenalan dia namanya Aldo," tawanya kembali terdengar. Tanpa disadari, Zian sudah dikelilingi oleh para senior. "Tolong." Zian dengan cepat membereskan semuanya. "Kenapa?" tanya salah satu orang pria yang baru datang. "Ini loh, adek ini gugup sama Aldo," tawa teman pria itu semakin menjadi. Karena sudah selesai membalut luka pada si Aldo itu, Zian berdiri dan berlari ke posisi awal dengan kesal. Ada sesuatu yang membuat Zian tidak nyaman. Karena kejadian itu teman-teman seangkatan mulai bergosip dengan suara yang dibuat sekecil mungkin tapi dapat didengar oleh Zian. Mereka tidak tahu kalau Zian mendengar atau memang disengaja. Kegatelan satu kata itu yang bisa Zian ingat. "Lihat aja nanti ya Kak Aldo," kesal Zian dalam hatinya. Suara bantingan pintu membuat pria yang sedang meneguk segelas air menjadi tersedak. "Kesal. Aku kesel banget ya sama Kak Aldo." Aldo berjalan mendekati Zian yang masih matuk-matuk di depan pintu apartemen. "Baru pulang kok langsung kesal sama kakak sih?" tanyanya sembari menunduk untuk menyamai tinggi Zian. Karena Aldo yang memaksa Zian untuk mengikuti organisasi, jadi Aldo sudah memaklumi kalau Zian akan pulang larut. "Kalau bukan karena kakak yang manggil aku buat obatin luka kakak, teman-teman aku gak bakal ucapan Zian menggantung membuat Aldo tersadar bahwa ada hal yang terjadi pada istrinya ini. "Kenapa?" tanya Aldo dengan lembut. "Pokoknya aku benci sama kakak." Zian berjalan menuju kamar. "Ciklik. Kok dikunci si sayang?" tanya Aldo dari luar. "Tidur di luar," teriak Zian dari dalam kamar. Dengan langkah berat, Aldo harus tidur di sofa tanpa adanya kehangatan istrinya. Padahal yang salah adalah teman-temannya bukan Aldo, tapi kenapa Aldo yang harus kena? Besok di kampus, Aldo harus memberi mereka pelajaran. Walau mereka tidak tahu bahwa Aldo telah menikah selama 2 tahun ini. Aldo merapatkan matanya.
Kalau kembali ke masa di mana dia dan Zian dijodohkan karena masalah keuangan keluarga Zian, Aldo dulu sangat menentang perjodohan ini dengan alasan Zian masih belum cukup umur, tapi alasan yang sesungguhnya adalah bahwa Aldo ingin mengejar cita-cita dahulu dan urusan menikah itu nanti saja. Karena berjalannya waktu rasa sayang pada anak belum cukup umur itu mulai muncul dan Aldo yakin bahwa Zian juga merasakan hal yang sama, walau gadis itu masih sedikit labil. Aldo dan Zian belum dikaruniai seorang anak karena kesibukan Zian dengan kuliahnya dan ditambah dengan organisasi membuat keduanya jarang untuk ketemu. Aldo pun tidak masalah akan hal itu, soalnya Aldo juga sibuk dengan skripsinya. Masih dalam keadaan mata tertutup, Aldo tersenyum mengingat semuanya. Kak Aldo gila ya. Aldo tersentak dan otomatis membuka matanya. Tidur kok senyum-senyum, ucap Zian lagi. Wajah gadis itu masih ditekuk, apakah dia masih marah? Dengan piyama berwarna kuning dan bermotif polkadot Zian tampak seperti keju. Sebenarnya Zian sudah mencoba untuk tidur setelah mengunci pintu dan mandi. Tapi masalahnya adalah Zian tidak bisa tidur sendirian semenjak menikah. Zian duduk di atas kaki Aldo yang masih setia rebahan di atas sofa. Kenapa? Tanya Aldo sembari duduk untuk menarik istrinya untuk duduk di pangkuannya. Zian menyandarkan kepalanya di dada bidang Aldo, gak bisa tidur, aduh Zian seperti anak kecil. Aldo seorang pria dewasa berumur 22 tahun. Merasa gemas dengan tingkah istrinya yang berumur 19 tahun ini. Aldo tertawa, ya udah ayo kakak kelonin. Aldo menggendong Zian dengan gaya koala masuk ke dalam kamar mereka. Zian direbahkan di atas ranjang dengan hati-hati. Kak sini, Zian membuka lebar tangan, untuk mengajak Aldo masuk dalam pelukannya. Aldo yang merasa kesenangan masuk ke dalam pelukan istrinya, padahal Zian yang minta dikelonin kenapa malah sebaliknya. Dalam keadaan berpelukan mereka menutup rapat mata, sesekali Aldo mengelus lembut punggung istrinya. Pasti capek banget ya, lari-lari tadi. Tanya Aldo. Zian mengubah posisinya untuk menyandar di dada bidang suaminya, capek banget tahu. Aldo terkekeh, istrinya ini belum tahu aja rasanya main futsal. Kak maaf ya. Tadi aku main bentak-bentak aja, Zian mendongak untuk menatap wajah suaminya yang tertidur. Karena tidak ada jawaban, Zian menyikut perut keras Aldo. Au, iya sayang, gak apa-apa, ucap Aldo singkat. Dah bobok lagi, ucap Aldo sembari makin merapatkan tubuh Zian ke tubuhnya. Aku sayang Kak Aldo. Aldo tersenyum dalam tidurnya. Tamat.